Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmudu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina. Man yahdihillah faman yuhdil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sebelum kita memasuki acara inti, mari kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Ibu Nani Kilian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kita mulai, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Ustadz Teguh Joko Susilo, SPD. Yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim Nur Fadilah Pela Gandong Ikemal, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada sore hari ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua dalam melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat wa'alfiat. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka program Risalah Ramadan 1446 Hijriah bersama ibu-ibu majelis taklim Nur Fadilah Pela Gandong Ikemal, Kabupaten Kepulauan Yapen menjelang berbuka puasa. Semoga hari ini penuh berkah dan amal ibadah kita
dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selaku pembawa acara Yuli Astri akan menemani ibu-ibu Majelis Taklim Nur Fadilah Pelagandong, Kabupaten Kepulauan Yapen, serta pendengar setia RRI dimanapun berada selama 30 menit ke depan dengan tema tausiah. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Teguh Joko Susilo, SPD. Kepada Pak Ustadz, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Nur Fadilah Pelagandong Ikemal, Kabupaten Kepulauan Yapen, semoga senantiasa diberikan kesehatan, termasuk juga segenap pengurus dan jajarannya. Ibu-ibu semua sehat semua ibu ya? Alhamdulillah. Dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga tetap berada di perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selaku hamba Allah, hendaklah kita berusaha untuk senantiasa terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sehingga di kesempatan sore hari ini, ibu-ibu yang berada di studio maupun para pendengar dimanapun Anda berada, yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, semoga kita diberikan oleh Allah tambah kesehatan kita. Amin. Tambah keberkahan kita. Tambah setia pada suaminya masing-masing. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawadah warohmah. Amin. Begitu pula kepada para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada diri, keluarga dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah cinta dan sayang kepada umatnya, kita sebagai umat beliau, ibu jamaah sekalian serta para pendengar yang beriman kepada Nabi Muhammad, hendaklah kita juga mencintai beliau. Dengan apa? Mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih alhamdulillah kita hari ini, dalam beberapa hari ini dari hari pertama Ramadan sampai hari ini, kita mengikuti ajaran dan sunnah baginda Rasulullah. Di antaranya perintah Allah yaitu melalui nabinya, perintah untuk menjalankan puasa di siang harinya. Di malam hari kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah yang diberikan waktu, kelongan waktu kita pergi ke masjid melaksanakan sholat tarawih, bahkan disambung dengan witir. Itu semua rangkaian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah atas izin Allah kita nanti akan diberi syafaat. Siapa yang akan memberikan syafaat? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Baik ibu jamaah sekalian, serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang tadi pembawa acara sampaikan, keutamaan malam Lailatul Qadar. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pastinya ibu jamaah sekalian sudah hafal mati. Hafal mati itu sudah hafal betul gitu ya.
yaitu surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini memaknai bahwasannya pada zaman dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir bulan suci Ramadan atau di pertengahan bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasannya ada satu malam ketika itu fadilahnya, pahalanya melebihi dari 1000 bulan, alfi syahrin, yaitu 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu dihitung dalam jumlah tahun kurang lebih 83 tahun. Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, maknanya adalah ketika umat baginda Rasulullah mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu keutamaannya, fadilahnya, manfaatnya, bahkan keberkahannya kurang lebih 83 tahun ia beribadah. Subhanallah Bu ya. Karena pada zaman umat terdahulu mereka hidup beribu-ribu tahun, bahkan beratus tahun. Kalau kita ketahui Nabiullah Nuh alaihissalam 950 tahun. Bahkan mereka tinggi-tinggi orangnya atau umatnya melebihi tingginya kita. Lah kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mohon maaf hanya 5 hasta. Tidak, saya tidak berbicara pendek-pendek Bu ya. Kurang lebih hanya 160-an 5 cm. Yang mana kalau di umatnya zaman dahulu itu lebih dari 100 hasta, 100 kaki, yaitu tingginya kayak apa? Pembangunan piramid, pembangunan zaman dahulu itu kan tinggi-tinggi. Kalau membutuhkan orang yang tinggi. Lah Rasulullah SAW ketika mengibaratkan umatnya dengan umat terdahulu itu kan sangat jauh. Kekuatannya, fisiknya, bahkan mungkin pemikirannya. Dalam beribadah pun mereka juga kuat karena besar orangnya dan lain sebagainya. Lah dengan cara ini Rasulullah SAW mengibaratkan umatku juga tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah. Boleh mereka umurnya panjang, boleh mereka tinggi orangnya sehingga kuat badannya, bersujud, beribadah. Akan tetapi umat Rasulullah yang notabene umurnya pendek, orangnya mohon maaf tidak tinggi, tetapi nilai ibadahnya melebihi umat-umat terdahulu. Nah kalau kita saat ini mohon maaf ada yang 50 tahun, ada Bu? 60 tahun, syukur alhamdulillah ya. Kalau misalkan dalam setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, Masya Allah, dari akhir balik misalkan ya 50 tahun setiap tahunnya kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah, 5 kali 8 3.500 tahun kita melebihi umat-umat terdahulu, Masya Allah ya. Nah berkaitan dengan ini Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, baik maupun kurangnya
amal ibadah kita itu tergantung dari kita. Nah, terlebih di bulan suci Ramadan ini kenapa Allah turunkan malam Lailatul Qadar agar umatnya itu lebih giat lagi dalam menjalankan ibadah. Itu pada prinsipnya itu. Lah kalau orang sudah giat, tekun dan tambah terus dalam beribadah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi di dalam hidupnya. Nah, Ramadan ini momentum yang sangat besar sekali untuk kita jadikan sebagai dasar dan acuan untuk di kehidupan berikutnya. Boleh jadi Ramadan yang lalu kurang lebih 1 tahun kita tinggalkan. Insya Allah membekas juga. Nah, Ramadan ini kita usahakan juga dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh itu Ibu jamaah sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada, jangan kita berkecil hati. Artinya mungkin di usia kita tidak panjang, tetapi ibadah kita melebihi umat-umat terdahulu. Maknanya kita lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita diberikan umur yang saat ini mudah-mudahan umur kita barokah. Kita diberikan rizki yang Allah titipkan kepada kita, rizki kita barokah. Dan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah dan mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan, Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah bukan sekedar bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya, kita semua baik laki-laki maupun perempuan berpeluang juga mendapatkan malam Lailatul Qadar insya Allah. Mungkin sedikit pengantar dari saya ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan session interaksi tanya jawab. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benar sungguh datangnya dari Allah. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Semoga menambahkan ilmu wawasan bagi kita semua. Kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Pertanyaan dibatasi 3 ya ibu-ibu. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Saya Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatimah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa saja keistimewaan malam Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Fatimah, seperti nama putri Nabi Muhammad SAW. Artinya mudah-mudahan akhlaknya, kepribadiannya tercermin dari putri Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bukan saja Ibu Fatimah, semua jamaah Majelis Ta'lim Nur Fadilah Pela Kandung Ikemal. Baik, keistimewaan di bulan suci Ramadan tadi saya sampaikan, yaitu ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi keistimewaan malam Lailatul Qadar ini, ibu jamaah sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada, sangat banyak sekali. Di antaranya, di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Jadi kalau kita ketahui di setiap malam 17 Ramadan kita sering mendengar dan memperingati Bu ya, malam nuzulul Quran. Itu salah satunya. Lah keistimewaan malam Lailatul Qadar itu apa? Di antaranya yang pertama ibu jamaah sekalian, malaikat akan turun ke bumi, akan menyaksikan siapa yang betul-betul ia menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan atas izin Allah. Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yaitu keutamaannya seperti
ia beribadah selama 83 tahun sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Jadi Allah menyuruh malaikat, bukan saja malaikat Jibril, Ruhul Kudus, ya. Jadi malaikat yang diturunkan Allah itu akan turun ke bumi melihat siapa hamba yang benar-benar menjalankan perintah Allah. Di antaranya siapa yang di siang hari ia istiqomah berpuasa, kalau tidak halangan seorang ibu. Di malam hari siapa yang rajin ia beribadah, tidak sekedar ia sholat tarawih witir, bahkan tadarusnya sebelum sahur ditambah sholat tahajudnya. Malaikat akan melihat dan akan mencatat. Ada anak-anak itu kadang-kadang malaikat melihat, Allah mencatat. Terbalik ya. Malaikat mencatat, Allah melihat. Itu. Ya itu terbukti. Siapa yang benar-benar menjalankan perintah Allah, maka ia akan dicatat oleh malaikat di sebelah kanan, yaitu malaikat Raqib, dan akan langsung diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibu jamaah sekalian serta para pendengar yang dimanapun Anda berada, dia dalam beribadah itu khusyuk sekali. Dalam arti bukan tidak mau bekerja ke sana ke sini, tetapi dalam beribadah itu seakan-akan diibaratkan itu akan mati esok. Makanya pesan peribahasa bahkan ada yang mengatakan, bekerjalah kamu dengan sekeras-kerasnya seakan-akan akan hidup selamanya, dan beribadahlah kamu dengan sebaik-baiknya seakan-akan engkau akan mati esok. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan pesan Rasulullah bahwasanya jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagimu. Bukan berarti kita minta mati, tidak Bu ya. Seakan-akan kita kan tidak tahu, kita tidak juga bisa mensangsikan bahwa kita akan bertemu di Ramadan yang akan datang, kan kita tidak tahu. Katanya Allah yang Maha Tahu. Nah, seakan-akan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, maka dalam beribadah ia maksimal dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Ya mohon maaf, itu tidak bisa dinafikan. Seorang ibu yang menjadi ibu rumah tangga ataupun yang lainnya di 10 hari yang terakhir sibuk di dapur misalkan, itu pun boleh, tetapi jangan juga lalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keistimewaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ia akan beribadah diibaratkan selama alfi syahrin, 1000 bulan, diibaratkan 83 tahun ia beribadah. Umur saja kita belum sampai 83 tahun Bu ya. Satu malam saja diibaratkan dengan 83 tahun. Kalau Allah memberikan nikmat karunia, bahkan curahan rahmatnya tidak tanggung-tanggung. Saat ini saja kita masih diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang harmonis, anak-anak cucu kita soleh dan solehah, itu merupakan rahmat dan rizki yang Allah berikan tidak terhingga nilainya. Mungkin itu Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Ada Pak Ustadz, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ros. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, apa saja ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada. Ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, ketika ia beribadah, sebagaimana tadi saya sampaikan, ia khusyuk dalam beribadah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa waktu ini, ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah menggunakan nikmat waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya dalam kehidupan terlebih di bulan suci Ramadan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya, maknanya dalam kesehariannya itu ia gunakan untuk terus dan berbuat baik. Berbuat baik apa saja, bukan sekedar ibadah yang wajib, itu memang kewajiban yang harus kita tunaikan, kita kerjakan. Kita berbuat baik kepada orang tua, kepada suami, kepada anak, kepada orang lain, teman, saudara, sanak saudara, bahkan tetangga, itu salah satu orang-orang yang mendapatkan atau yang berciri-ciri yang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi hawanya, apa hawanya? Keinginannya itu ingin berbuat baik terus. Nah, orang-orang yang berbuat baik, Ibu jamaah sekalian, innallaha yuhibbul muhsinin, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Berbuat baik apa saja. Atau lebih mungkin di jalan ada yang menghalangi jalan, kayu atau batu yang merintangi jalan. Kira-kira kalau ibu-ibu ada yang merintangi jalan, kita tinggal kah atau kita hilangkan? Kita hilangkan, Bu, ya, karena mengganggu, terutama mengganggu kita, apalagi mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Itu diibaratkan. Jadi setiap perbuatan baik itu akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat baik dengan penuh keimanan dan keyakinan di dalam hatinya, Allah akan menjamin surga yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita hadir di RRI, setiap program tahunan ya diselenggarakan oleh RRI dan juga Kementerian Agama, dan alhamdulillah hadir bersama kita Majelis Ta'lim Nur Fadilah Pelagandong ini. Ini merupakan kebaikan-kebaikan yang kita ikuti, yang didengarkan oleh para pendengar dimanapun berada, itu merupakan kebaikan. Tadi dibacakan sholawat, ya. Kita baca juga bersama lafaz kalimat thayyibah, bismillah maupun surat Al-Qadar, itu semua kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kepada kita pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri yang pertama, dia akan dalam kehidupan sehari-harinya akan terus berbuat baik. Yang kedua, Ibu jamaah sekalian, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita bisa menggapainya, yaitu ketika Allah mengilhamkan rizki, maka sebagian rizki yang Allah berikan itu akan kita sedekahkan. Nah, ini momentum Ramadan, Bu, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di ceramah tarawih itu bahwasannya afdhalus shadaqah, yaitu shadaqah fi Ramadan. Rasulullah berpesan, ada yang bertanya, afdal sedekah itu di hari atau di bulan apa, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah di dalam sabdanya, shadaqatun fi Ramadan, bersedekahlah di bulan suci Ramadan. Kesempatan kita di jadwal masjid, misalkan ada yang dijadwal untuk memberikan takjil, ya Bu, ya, alhamdulillah kita berikan yang terbaik. Mohon maaf, berikan yang terbaik. Boleh jadi dengan sedekah yang kita berikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ada salah satu juga yang sangat menarik untuk kita, mungkin di antara kita, Bu, ya, di kota Ambon maupun dimanapun berada, termasuk saya ini adalah seorang petani, dan saya pernah menyaksikan sendiri dan menghitung sendiri. Ketika petani itu menanam satu buah padi menumbuhkan
ketika itu tanahnya subur, membuahkan yaitu 70 kali lipat padi. Nah, kalau kita tanam misalkan 5 batang padi, berarti kalau 5 dikali 7, 350 sekian. Nah itu juga berkaitan erat dengan sedekah. Misalkan di setiap tarawih kita keluarkan yang 1000 atau yang biru, Bu. Syukur-syukur yang biru. Nah kalaupun 1000 juga tidak masalah, yang penting kita ikhlas. 1000 saja kita masukkan ke celengan atau di kotak amal, 70 kali lipat kita akan diberikan pahala. Apalagi 10.000 yang hijau kayak yang biru, berlipat-lipat. Tetapi sandarkan sepenuhnya ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita keluarkan merah, tadi saya keluarkan merah loh. Nah itu yang malah tidak berpahala, pamer dan ria. Nah semua itu kita hindari. Tetapi yakinlah bahwasanya kita bersedekah, sedekah itu rezeki datangnya dari Allah. Semua ini titipan dari Allah, betul Bu ya. Semuanya, suami, keluarga, rezeki, semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak juga titipan, dan semua itu akan kembali kepada Allah, dan yang akan kita bawa adalah amal kebaikan kita semua. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini kita lebih giat lagi sedekah semampu kita, Bu. Tidak harus banyak, tidak harus berapa juta atau apa ya, atau berapapun yang kita miliki kita sedekahkan. Nah itu yang sebenarnya rezeki itu, yaitu yang akan menemani kita nanti di kubur, yang akan menemani kita nanti di akhirat, itu ya sedekah kita itu. Karena makanan yang kita makan, mohon maaf, akan menjadi kotoran. Harta benda yang kita, mohon maaf, kita kumpulkan, itu juga nanti akan kita tinggalkan. Ya. Yang akan menemani kita adalah amal-amal kita, amal soleh, amal kebaikan kita, termasuk sedekah yang kita keluarkan. Itu 2 saja ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Demikian, wallahu alam bisawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatmawati Kilian. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya wanita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, 3 pertanyaan sungguh luar biasa ya, sangat bermakna dan sangat menyentuh kita semua. Artinya semua yang kita amalkan, semua yang kita lakukan itu insya Allah akan mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga ini sangat erat kaitannya dengan sabda Rasulullah SAW. Kapan malam Lailatul Qadar itu diturunkan? Rasulullah menyampaikan malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir, yaitu di hari yang ganjil, atau 21, 23, 25, 27, 29. Ada juga Rasulullah berpesan, jangan engkau menitik beratkan di 10 hari yang terakhir. Boleh jadi dari awal Ramadan sampai saat ini, sampai akhir malam Ramadan, itu ada 1 malam Lailatul Qadar. Jadi itu juga merupakan rahasia. Tapi yang dinisbatkan itu malam-malam ganjil. Ini juga Rasulullah berpesan kepada seluruh umatnya, termasuk yaitu dari kaum Hawa atau kaum Adam, yaitu bapak-bapak atau kalian laki-laki, hendaklah kamu di 10 hari yang terakhir beriktikaf di masjid. Nah, timbul pertanyaan sebagaimana pertanyaan dari Ibu tadi sampaikan, bagaimana cara wanita agar mendapatkan Lailatul Qadar?
Ya mungkin ya. Kalau seorang laki-laki ya memang dia itikaf di masjid. Itikaf di masjid 10 hari ya bisa jadi mendapatkan Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Lah timbul pertanyaan tadi sampaikan, bagaimana seorang perempuan, seorang wanita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun Anda berada, tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Nah kalau perempuan mungkin bisa saksikan kan tidak pernah ada yang tidur di masjid itikaf ya, sangat jarang sekali. Nah, mungkin kalau zaman Rasulullah di situ memang dikhususkan bagi wanita untuk bermalam atau itikaf di masjid, tapi kalau di negara kita di Indonesia itu sangat jarang sekali seorang wanita 10 hari terakhir itu itikaf di masjid. Nah bagaimana caranya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pesan Rasulullah juga bahwasanya seorang perempuan wanita apabila ia bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan suci Ramadan di rumah, artinya ketika misalkan kita pergi ke masjid sholat tarawih Bu ya, lalu kita pulang, mungkin apa yang perlu disiapkan untuk hari esok, disinambi kita berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka itu juga dapat mendatangkan malam Lailatul Qadar bagi kita semua. Yaitu berdiam di rumah itu bukan berarti berdiam, wah Pak Ustadz sampaikan diam saja di rumah nanti dapat malam, tidak. Ya diamnya di rumah itu ya tetap beribadah. Nah melalui ibadah itu ya kita bisa membaca Al-Quran. Nah ini sudah berapa juz ini saya tanya Bu? Yang penting bukan juz apel, juz apukat itu buka puasa ya. Alhamdulillah kalau sudah ada yang khatam, bersyukur. Kalaupun belum, lebih tingkatkan lagi. Nah, itu salah satunya agar kita seorang wanita mendapatkan Lailatul Qadar, lebih kita tingkatkan lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kita di rumah juga membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini Bu jamaah sekalian sudah diturunkan di Ramadan. Kita sebagai umat baginda Rasulullah yang meyakini rukun iman yang ke berapa? Rukun iman kepada kitab ketiga, kitab Al-Quran kita imani, kita baca. Kita baca dengan sebaik-baiknya. Artinya Bu, ya saya pesan ya, saya juga termasuk pesan pada diri sendiri. Terkadang Bu ya, terkadang kita lebih cenderung condong melihat, membaca konten WA dan lain sebagainya, itu sudah zamannya sekarang. Tetapi jangan juga melupakan Al-Quran. Karena nanti di akhirat Bu, Ibu yang dirahmati Allah serta para pendengar, yang akan menemani kita itu bukan HP kita, bukan chattingan kita, bukan onlinean kita. Ya kalau untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, alhamdulillah. Tetapi yang akan memberikan syafaat selain Rasulullah itu juga Al-Quran kita. Makanya mungkin setiap malam Jumat kita baca Yasin sebelum Ramadan Bu ya. Nah itu nanti akan mencari kita yang membaca. Maka Rasulullah SAW diizinkan Allah memberikan syafaat, dan Al-Quran yang kita baca pun nanti akan memberikan syafaat kepada kita yang membaca. Nah kalau kita tidak membaca Bu, ya Allah ya, siapa yang membaca Al-Quran? Menyuruh anak-anak kita, mama saja tidak membaca Al-Quran apalagi saya. Itu anak-anak sekarang kadang-kadang lebih cerdas Bu ya, lebih pintar. Itu realita, kenyataan. Tidak nafikan juga anak saya juga misalkan Bu ya, bisa saja tidak baca Al-Quran misalkan Bu ya. Makanya kita sebagai orang tua harus menjadi contoh kepada anak kita. Jangan bebani pada guru-guru di sekolah, karena guru di sekolah itu waktunya sempit sekali. Contoh terbaik kepada anak-anak kita adalah diri kita sebagai orang tua. Dan pesan Rasulullah juga, madrasatul ula adalah seorang ibu. Madrasah sekolahnya anak yang pertama itu ibu. Lah kepala sekolahnya siapa? Bapak. Jadi harus saling koordinasi, saling komunikasi, saling membantu satu sama lain untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pesimis. Wah, yang jangan sampai yang mendapatkan Lailatul Qadar cuma bapak-bapaknya saja, tidak.
Allah memberikan Al-Quran itu untuk seluruh hambanya. Jadi tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Qadar itu ketika Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk kaum Adam saja, kaum Hawa pun juga diberikan. Nah, berkaitan dengan perintah Allah itu bukan sekedar untuk bapak-bapaknya saja, ibu-ibunya juga dapat. Nah, pahala juga keistimewaan terlebih Lailatul Qadar, seorang perempuan ibu juga berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Jadi kita di rumah silahkan baca Al-Quran, ya sisipkan Bu ya. Kalau bahasanya itu ain ketemu ain, ya kalau kita lah satu lembar lah atau satu halaman. Jangan juga satu ayat pun Yasin. Nah, itu satu ayat itu. Syukur-syukur satu lembar, satu halaman, alhamdulillah. Kalau dihitung satu hari satu lembar, ya usahakan ya bisa satu juz. Misalkan setelah sholat kita baca 3 lembar. Kan dalam Al-Quran kan ada 10 lembar atau ada yang kurang. Ya mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa khatam. Dan khatamnya Al-Quran itu insya Allah dengan bacaan yang kita baca itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi kita beramaliyah di rumah, kita juga bersedekah, silahkan sesuai dengan kemampuan sebagaimana tadi saya sampaikan. Dan juga kita menambah amaliyah amal soleh yang lainnya insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah, kita diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah meridhoi, memberkahi semua apa yang kita amalkan dan kita lakukan. Ridallah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah pun akan meridai kita. Kalau kita ridha, Allah akan meridai kita. Kalau Allah sudah ridha, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan jawaban bagi ibu-ibu. Semoga menambah pemahaman kita semua. Pendengar setia RRI serta ibu-ibu Majelis Taklim Nur Fadila Pela Gandong, Ikemal, Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Risalah Ramadan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Ustadz dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam menjalankan ibadah puasa serta meningkatkan kualitas keimanan kita. Amin. Untuk menyempurnakan acara ini, marilah kita menutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Baik, Ibu jemaah sekalian, Majelis Taklim Nur Fadila Pela Gandong Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen serta para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita hadirkan hati, pikiran, seraya menengadahkan tangan, memohon kepada Allah agar kiranya setiap apa yang kita amalkan diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih semoga Allah memberikan nikmat yang tak terhingga nilainya, seperti para sahabat, para orang-orang alim, para ulama yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita termasuk di dalamnya, sehingga dalam menjalankan hidup dalam kehidupan ini senantiasa di dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, kedua mertua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Jadikanlah generasi kami, putra putri kami menjadi insan yang Engkau muliakan, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Terimalah setiap amal perbuatan kami, terlebih puasa kami ya Allah.
ibadah kami ya Allah, sholat kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, bacaan Quran kami ya Allah. Terimalah setiap apa yang hamba melakukan kebaikan-kebaikan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan suci Ramadan ini ya Allah, hamba memohon kepadamu kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada kami rizki yang barokah, keluarga yang barokah, usia yang barokah. Majelis taklim yang kami ikuti ini menjadi majelis taklim yang barokah, yang akan mengantarkan kami kepada jannah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di setiap laku tingkah laku kami yang mana terkadang menyakiti perasaan, melukai saudara kami, ampunilah segala dosa khilaf kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan yang penuh cinta kasih darimu, sehingga hambamu Engkau berikan mudahan dalam menjalankan Ramadan ibadah di tahun ini sampai akhir Ramadan dalam keadaan yang fitri, kembali suci, tiada dosa dan noda, tiada kesalahan, dan hanya mengharap ridho darimu ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana wa ruku'ana wa siyamana fardi syahri Ramadan wa tilawatana al-Qur'an wa qira'atana al-Qur'an wa takhussu'ana wa ta'abudana wa tam taksirana ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun anda berada, yang benar sungguh datangnya dari Allah. Apabila ada kurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar RRI dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Nur Fadilah Pelagandong Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih ibu-ibu Majelis Taklim Nur Fadilah Pelagandong Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen, dan terima kasih pula kepada Pak Ustadz yang telah berkenan hadir. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri risalah Ramadan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.